Pembelajaran kewenangan lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Indikator pencapaian kompetensi 1. Membangun nilai-nilai disiplin dan tanggung jawab atas fungsi lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kedua, mengidentifikasi suprastruktur dan infrastruktur sistem politik Indonesia. 3. Menyaji dan mengkomunikasikan hasil analisis tentang kewenangan lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Materi pembelajaran 1. Suprastruktur politik Indonesia. Dalam menjalankan sistem politik dalam suatu negara, diperlukan struktur lembaga negara yang dapat menunjang jalannya pemerintahan. Struktur politik merupakan cara untuk melembagakan hubungan antara komponen-komponen yang membentuk bangunan politik suatu negara supaya terjadi hubungan yang fungsional. Struktur politik suatu negara terdiri dari kekuatan suprastruktur dan infrastruktur. Struktur politik negara Indonesia pun terdiri dari dua kekuatan tersebut. Suprastruktur politik diartikan sebagai mesin politik resmi di suatu negara dan merupakan penggerak politik yang bersifat formal. Dengan kata lain, suprastruktur politik merupakan gambaran pemerintah dalam arti luas yang terdiri dari lembaga-lembaga negara yang tugas dan perannya diatur dalam konstitusi negara atau peraturan perundang-undangan lainnya. Ini bisa kita lihat adalah gedung MPR dan DPR. Di gedung ini merupakan tempat bekerja dan berkumpulnya wakil rakyat untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. DPR merupakan salah satu lembaga dalam suprastruktur politik di Indonesia. Next, suprastruktur politik Indonesia adalah kelompok-kelompok kekuatan politik dalam masyarakat yang turut berpartisipasi secara aktif. Bahkan kelompok-kelompok tersebut dapat berperan menjadi pelaku politik tidak formal untuk turut serta dalam membentuk kebijaksanaan negara. Di Indonesia, banyak sekali organisasi atau kelompok yang menjadi kekuatan infrastruktur politik. Akan tetapi jika diklasifikasikan, terdapat 4 kekuatan sebagai berikut. A. Partai politik, yaitu organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa, dan negara melalui pemilihan umum. Pendirian partai politik biasanya didorong oleh adanya persamaan kepentingan, persamaan cita-cita politik, dan persamaan keyakinan keagamaan. B. Kelompok kepentingan atau interest group, yaitu kelompok yang mempunyai kepentingan terhadap kebijakan politik negara. Kelompok kepentingan bisa menghimpun atau mengeluarkan dana dan tenaganya untuk melaksanakan tindakan politik yang biasanya berada di luar tugas partai politik. Contoh dari kelompok kepentingan adalah elit politik, membayar pajak, serikat dagang, lembaga swadaya masyarakat atau LSM, serikat buruh, dan lain sebagainya. C. Kelompok penekan atau pressure group, yaitu kelompok yang bertujuan mengupayakan atau memperjuangkan keputusan politik yang berupa undang-undang atau kebijakan publik yang dikeluarkan pemerintah sesuai dengan kepentingan dan keinginan kelompok mereka. Kelompok ini biasanya tampil ke depan dengan berbagai cara untuk menciptakan pendapat umum yang mendukung keinginan kelompok mereka, misalnya dengan cara melakukan demonstrasi, aksi mogok, dan sebagainya. D. Media komunikasi politik, yaitu sarana atau alat komunikasi politik dalam proses penyampaian informasi dan pendapat politik secara tidak langsung, baik terhadap pemerintah maupun masyarakat pada umumnya. Sarana media komunikasi ini antara lain adalah media cetak seperti koran, majalah, buletin, brosur, tabloid, dan lain sebagainya. Sedangkan media elektronik seperti televisi, radio, internet, dan sebagainya. Media komunikasi diharapkan mampu mengolah dan mengedarkan informasi. Lembaga-lembaga dalam sistem ketatanegaraan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Di sini ada BPK, Presiden adalah lembaga eksekutif, DPR, MPR, DPD adalah lembaga legislatif, MA dan MK adalah lembaga
yudikatif. 1. Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Anggota MPR terdiri dari DPR dan DPD terdapat dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. B. Anggota MPR berjumlah sebanyak 550 anggota DPD dan berjumlah sebanyak 4 kali jumlah provinsi anggota DPD di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003. C. MPR adalah lembaga negara, bukan lembaga tertinggi negara. D. Tugas dan wewenang MPR adalah berwenang mengubah dan menetapkan undang-undang, melantik presiden dan atau wakil presiden, dan hanya dapat memberhentikan presiden dan wakil presiden dalam masa dan masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar Pasal 3 ayat 123 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. E. MPR juga memiliki hak dan kewajiban seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Presiden. A. Presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat dalam satu pasangan calon. B. Syarat menjadi presiden diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang amandemen. C. Kekuasaan presiden meliputi, itu bisa kita baca di Undang-Undang Dasar. 1. Membuat undang-undang bersama DPR, menetapkan peraturan pemerintah, memegang kekuasaan tertinggi atas angkatan laut, angkatan darat, dan udara, menyatakan perang, menyatakan keadaan berbahaya, mengangkat dan menerima duta dan konsul dengan memperhatikan pertimbangan DPR, memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan MA, memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR, memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan. Membentuk Dewan Pertimbangan yang bertugas memberikan pertimbangan dan nasihat kepada Presiden, mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri negara, mengajukan RUU APBN. Oke, lanjut. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Anggota DPR dipilih melalui pemilu. Anggota DPR sebanyak 550 orang. Fungsi DPR adalah fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Hak anggota DPR adalah hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Hak anggota DPR, hak mengajukan pertanyaan, hak menyampaikan usul atau pendapat, dan hak imunitas. Next, Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. BPK merupakan lembaga yang bebas dan mandiri dengan tugas khusus memeriksa pengelolaan dan bertanggung jawab atas keuangan negara. B. Hasil pemeriksaan BPK diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD. Mahkamah Agung. Mahkamah Agung merupakan lembaga negara yang memegang kekuasaan kehakiman di samping sebuah mahkamah konstitusi di Indonesia. MA membawahi peradilan di Indonesia. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan 1. Mengadili pada tingkat pertama dan terakhir undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. 2. Memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar. 3. Memutus pembubaran partai politik. 4. Memutus hasil perselisihan tentang pemilu. Kelima, memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai pelanggaran presiden dan atau wakil presiden menurut Undang-Undang Dasar. B. Mahkamah Konstitusi beranggotakan 9 orang. 3 anggota diajukan MA, 3 anggota diajukan DPR, dan 3 anggota diajukan oleh Presiden. Komisi Yudisial. A. Komisi Yudisial adalah lembaga mandiri
yang dibentuk Presiden dengan persetujuan DPR. Komisi Yudisial berwenang mengusulkan pengangkatan Hakim Agung serta menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim. Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. DPD merupakan bagian keanggotaan MPR yang dipilih melalui pemilihan umum dari setiap provinsi. DPD merupakan wakil-wakil provinsi. Anggota DPD berdomisili di daerah pemilihannya dan selama bersidang bertempat tinggal di Ibu Kota Negara Republik Indonesia. DPD berhak mengajukan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah dan yang berhubungan dengan daerah. Good governance. Good governance adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien. Penghindaran salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta menciptakan legal dan political framework bagi tumbuhnya aktivitas usaha. Dalam tata kelola pemerintahan yang baik terdapat 3 unsur pokok yang bersifat sinergis sebagai berikut. A. Unsur pemerintah yang dipercaya menangani administrasi negara pada suatu periode tertentu. B. Unsur swasta atau wirausaha yang bergerak dalam pelayanan publik. C. Unsur warga masyarakat atau stakeholders. Menurut Laude Ida, tata kelola pemerintahan yang baik memiliki sejumlah ciri dan karakteristik sebagai berikut. A. Terwujudnya interaksi yang baik antara pemerintah, swasta, dan masyarakat, terutama bekerjasama dalam pengaturan kehidupan sosial politik dan sosioekonomi. B. Komunikasi, yakni adanya jaringan multisistem baik pemerintah, swasta, dan masyarakat yang melakukan sinergi untuk menghasilkan output yang berkualitas. C. Proses penguatan diri sendiri atau self-enforcing process, di mana ada upaya untuk mendirikan pemerintahan atau self-governing dalam mengatasi kekacauan dalam kondisi lingkungan dan dinamika masyarakat yang tinggi. D. Keseimbangan kekuatan atau balance on force, di mana dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan atau sustainable development. Ketiga elemen yang ada menciptakan dinamika, kesatuan, dan kompleksitas, harmoni, dan kerjasama. E. Independensi, yakni menciptakan saling ketergantungan yang dinamis antara pemerintah, masyarakat, swasta melalui koordinasi dan fasilitasi. Dalam perkembangan selanjutnya, tata pemerintahan yang baik berkaitan dengan struktur pemerintahan yang mencakup antara lain sebagai berikut. 1. Hubungan antara pemerintah dan pasar. 2. Hubungan antara pemerintah dan rakyatnya. 3. Hubungan antara pemerintah dan organisasi kemasyarakatan. 4. Hubungan antara pejabat-pejabat yang dipilih atau politisi dan pejabat-pejabat yang diangkat atau pejabat birokrat. 5. Hubungan antara lembaga pemerintahan daerah dan penduduk perkotaan ataupun pedesaan. 6. Hubungan antara legislatif dan eksekutif. 7. Hubungan pemerintah nasional dan lembaga-lembaga internasional. Untuk mengimplementasikan tata kelola pemerintahan yang baik diperlukan beberapa persyaratan sebagai berikut. 1. Mewujudkan efisiensi dalam manajemen sektor politik, dengan antara lain memperkenalkan teknik-teknik manajemen perusahaan di lingkungan administrasi pemerintah negara dan melakukan desentralisasi administrasi pemerintah. 2. Terwujudnya akuntabilitas publik, bahwa semua yang dilakukan oleh pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. 3. Tersedianya perangkat hukum yang memadai, yakni peraturan perundang-undangan yang mendukung terselenggaranya sistem pemerintahan yang baik. 4. Adanya sistem informasi yang menjamin akses terhadap berbagai kebijakan dan atau informasi yang bersumber baik dari pemerintah maupun elemen swasta serta LSM. 5. Adanya transparansi dalam pembuatan kebijakan dan implementasinya, sehingga hak-hak masyarakat untuk mengetahui atau rights to information keputusan pemerintah terjamin.
Partisipasi politik adalah kegiatan yang dilakukan oleh warga negara, baik secara individu maupun kolektif, atas dasar keinginan sendiri maupun dorongan dari pihak lain, yang tujuannya untuk mempengaruhi keputusan politik yang akan diambil oleh pemerintah, agar keputusan tersebut menguntungkannya. Partisipasi politik dapat terwujud dalam bentuk perilaku anggota masyarakat. Contoh partisipasi dan perilaku politik yang sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku adalah untuk di lingkungan sekolah, yaitu pemilihan ketua kelas, ketua OSIS, dan ketua organisasi ekstrakurikuler seperti pramuka, pecinta alam, PMR, paskibra, dan sebagainya. Lalu pembuatan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga OSIS atau organisasi ekstrakurikuler yang diikuti. Lalu forum-forum diskusi atau musyawarah yang diselenggarakan di sekolah. Di lingkungan masyarakat, A. Forum warga, B. Pemilihan ketua RT, RW, kepala desa, ketua organisasi masyarakat, dan lain sebagainya. C. Pembuatan peraturan yang berupa anggaran dasar dan anggaran rumah tangga bagi organisasi masyarakat, koperasi, RT, RW, LMD, dan sebagainya. Warga masyarakat dapat menampilkan perilaku politiknya yang mencerminkan pelaksanaan demokrasi tidak langsung melalui penyampaian pendapat atau aspirasi baik secara lisan maupun tertulis, melalui lembaga perwakilan rakyat, atau melalui media massa seperti koran, majalah, dan sebagainya. Agar dalam pelaksanaan perilaku politik tersebut sesuai dengan aturan, maka harus diperhatikan berbagai ketentuan sebagai berikut. 1. Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 2. Peraturan perundang-undangan yang terkait, misalnya Undang-Undang HAM, Undang-Undang Partai Politik, dan sebagainya. 3. Peraturan yang berlaku khusus di lingkungan setempat, seperti peraturan RT RW, peraturan desa, dan sebagainya. 4. Ialah norma-norma sosial yang berlaku. Ini adalah peta Indonesia, dan tanda merah sebelah kiri itu adalah Jakarta, ibu kota Indonesia. Next, di lingkungan negara. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, perilaku politik yang dapat kita tampilkan secara langsung dan terangnya melalui kegiatan sebagai berikut. A. Pemilihan umum untuk memilih anggota legislatif dan eksekutif atau presiden dan wakil presiden. B. Pemilihan kepala daerah secara langsung atau pilkada. C. Aksi demonstrasi yang tertib, damai, dan santun. Sedangkan perilaku politik yang tidak langsung diwujudkan dengan penyampaian aspirasi melalui lembaga perwakilan rakyat, partai politik, organisasi masyarakat, dan media massa. Supaya perilaku yang ditampilkan mencerminkan perilaku politik yang sesuai aturan, maka harus menaati ketentuan-ketentuan sebagai berikut. A. Pancasila. B. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. C. Undang-undang seperti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pemilu, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tentang Partai Politik, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di muka umum, dan sebagainya. 1. Peraturan pemerintah. 2. Keputusan presiden. 3. Peraturan daerah. Oke, pada bagian ini ada gambar untuk asah otak. Jadi bagi kalian yang merasa mampu untuk menjawabnya, agar menjawab di kolom komentar.